Hey Cah, kembali lagi bersama aku di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-42. Episode yang kayaknya aku puas nih setelah mengalahkan Catastrophe Core Nightmare. Tapi sebelum kita mulai ke videonya seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Saber's home. If I quit this season, I still be the greatest. Kalau musuh terakhir ternyata lahir dari harapan sang pahlawan sendiri, apa yang sebenarnya sedang dilawan Baku? Episode 42 Kamen Rider Zetsu bukan cuma menutup pertarungan besar, tapi juga mengubah cara kita melihat cerita dari awal. Setelah kematian Zero, episode ini justru membuka lapisan baru yang bikin konflik Zetsu makin dalam. Ada perubahan baru, pertarungan final melawan Catastrophe Core Nightmare, dan satu fakta penting yang bikin semuanya terasa beda. Jadi tonton sampai habis karena ada detail yang gampang kelewat. Episode 42 sendiri jadi titik balik besar setelah kematian Zero. Setelah kematian Zero yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkan dunia, seluruh organisasi kode di berbagai negara akhirnya runtuh. Teknologi mereka pun ikut lenyap. Kini hanya tersisa satu orang yang bisa meneruskan tekad Zero, yaitu Yorozu Baku sebagai Kamen Rider Zetsu. Dengan keyakinan bahwa mimpi harus melampaui mimpi buruk, Baku kembali bangkit untuk menghadapi Catastrophe Core Nightmare dan menyelesaikan pertarungan terakhirnya melawan Catastrophe Core Nightmare tentunya. Episode dibuka dengan Nox yang tiba di lokasi teknologi kode dan langsung menghancurkannya menggunakan Breakdown Cannon. Fujimi kemudian melaporkan bahwa seluruh sistem kode di Jepang telah hancur total. Sementara di tempat lain Nasuka menangisi kepergian Kureha. Nox selalu menemui Lady di taman untuk menyatakan bahwa tujuan mereka sudah selesai dan kerjasama mereka berakhir. Lalu Nox pergi begitu aja meski diajak bersulang. Dan Lady bilang, "Selamat tinggal Nox. Sayonara, Nox." Sayo Nox. Beberapa bulan kemudian, Di singgasana Core Nightmare, Oblivion dan Lady tampak senang karena salah satu mimpi mereka berhasil terwujud. Tetapi Catastrophe justru tidak puas karena belum sempat menyantap wadah yang dia incarnya. Di Zetsu Room, Baku mengabarkan kematian Zero kepada Minami. Minami memberikan penghormatan terakhir dengan memberi bunga di meja Zero dan membela perjuangan kode demi perdamaian. Sementara itu, Baku merasa getir karena menganggap Zero selamanya hanyalah seorang komandan, bukan ayah. Baku juga frustasi karena merasa gagal menjadi agen dan hampir membunuh Odaka. Namun Minami menenangkannya dengan menegaskan bahwa semua ini adalah ulah Nightmare. Dan Baku bilang kalau semua ini terjadi karena ulahnya, karena sudah melahirkan Catastrophe Core Nightmare. Setelah itu, Baku kembali ke kamarnya dan mendapati Nasuka serta Fujimi sedang bersembunyi. Sempat terjadi ketegangan soal kematian Kureha yang dirahasiakan Baku demi melindungi Nasuka. Sebelum Baku mengonfirmasi bahwa target balas dendam Nox yaitu Odaka sebenarnya adalah kode. Meski Nox sendiri tidak melakukan pembunuhan apapun, percakapan itu diam-diam diuping nih oleh Minami. Sementara Fujimi bertekad akan membuat perhitungan dengan Nox lewat caranya sendiri sebagai divisi kasus aneh. Kita beralih ke Nox. Nox yang sedang merenung di jembatan kemudian didatangi Fujimi lalu dibawa ke sebuah restoran. Sebelum dibawa, Nox driver itu diambil ya sama Fujimi. Nah, di restoran auto bar itu, Fujimi membuat skenario palsu lewat alat perekam bahwa semua aksi kriminal Nox selama ini hanyalah bagian dari penyelidikan rahasia untuk membongkar kegelapan kode. Fujimi menawarkan kesepakatan dan mengembalikan Nox driver agar Nox mau kembali bergabung. Nox menolak basa-basi itu tetapi tetap mengambil kembali drivernya lalu pergi sambil diikuti Baku dari kejauhan. Nox yang mengetahui hal itu berhenti dan mengatakan, "Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja."
Lalu Baku bertanya bagaimana nasib mereka yang ditinggalkan. Namun Nox menyuruhnya menyelesaikan masalahnya sendiri karena kini hanya Baku yang tersisa. Sementara itu, Delady menenangkan Nemu bahwa kode sudah musnah dan berjanji akan mewujudkan dunia tempat Nemu bisa hidup bahagia. Setelah itu, pintu hati terbuka. Setelah pintu hati terbuka, Katastrofi bilang ini saatnya, lalu menarik tali dan membuat pintu hati terjatuh dan masuk ke dalamnya. Lalu Nox hendak pergi nih, tapi sebuah serangan misterius tiba-tiba menghantamnya. Hingga Nox Driver terpental dan mengalami sistem error nih, membuat Nox dan Baku yang mencoba menolong sama-sama tumbang tak sadarkan diri nih. Di alam mimpi, Katastrofi menginjak Baku dan mengungkap bahwa dirinya tercipta dari insting takdir yang diwariskan ayah Baku, lalu tumbuh semakin kuat berkat ambisi kekuatan Baku sendiri. Katastrofi kemudian menghasut Baku untuk bekerja sama menghancurkan warisan ayahnya sebelum mulai merasuki Zetsu Room untuk menghancurkannya di dunia nyata. Baku mendadak terbangun dan mengetahui kalau Katastrofi ingin menghancurkan Zetsu Room. Baku menghubungi Minami, tapi tidak dijawab karena ponselnya jauh dari Minami ya. Lalu Baku menitipkan Nox kepada Fujimi lalu bergegas pulang. Sesampainya di sana, Baku lega melihat Minami masih selamat nih dan sedang mengevakuasi para korban. Lalu langsung memeluknya erat. Minami langsung menyemangatinya sebagai adik dari kakak yang tak terkalahkan. Dengan tekad bulat untuk menyelesaikan semuanya, Baku lalu menggunakan drivernya dan mendeklarasikan misinya, mimpi melampaui mimpi buruk, Dream Traced Nightmares, Korea Mission Wada. Minami pun tersenyum bangga karena kakaknya akhirnya bisa bahasa Inggris nih. Baku kemudian menjatuhkan kesadarannya ke dunia mimpi. Sesampainya di sana, Baku bilang Henshin di dalam Zetsu Room dan berubah menjadi Zetsu Extreme untuk menghadang Katastrofi. Pertarungan sengit pun pecah di alam mimpi. Baku sempat unggul di awal, namun Katastrofi membalas dengan brutal hingga menghancurkan pilar-pilar di sana dan mendaratkan tendangan telak nih. Saat Baku terdesak, Baku menggunakan kemampuan manipulasi mimpinya untuk melakukan rewind demi menyerang balik dan menegaskan bahwa tekad mereka tidak akan hancur. Katastrofi pun semakin tertantang dan membalas lebih kejam. Baku terpaksa melakukan rewind berkali-kali hingga tubuhnya didera rasa sakit luar biasa akibat efek samping kekuatan tersebut. Setelah itu dimanfaatkan Katastrofi untuk menghajar Zetsu hingga terkapar. Namun dengan sisa tenaga dan tekad untuk memenangkan pertarungan melalui berbagai lini masa, Baku mengumpulkan seluruh energi dan melepaskan hantaman maha dahsyat yang menghancurkan dimensi itu. Katastrofi bangkit lebih dulu dan memukul leher Baku dan mengira mimpi telah berakhir. Namun serangan itu tidak berefek. Baku bangkit sambil menahan tangan Katastrofi yang mulai retak dan menegaskan bahwa mimpinya belum terwujud. Baku pun bersiap melakukan Rider Kick dan Katastrofi menantangnya untuk hancur bersama. Tetapi finishing Great Banish milik Baku berhasil menembus pertahanan Katastrofi. Katastrofi akhirnya kalah dan meledak musnah. Disusul Baku yang bilang, "Mission complete." Mission complete. Beberapa bulan kemudian, Di akhir cerita, Panis terkejut melihat Oblivion menghapus kursi Katastrofi dari lingkaran mereka. Sementara Phantom atau aka Delady hanya menanggapi dengan ekspresi biasa, seolah semuanya sudah diprediksi. Yaitu adalah alur cerita Kamen Rider Zetsu episode 42. Gimana nih menurut arek-arek setelah menonton episode ini? Menurutku episode ini penuh makna ya, karena Zetsu juga atau Baku ini bisa membalas dendam atas kematian Zero atau ayahnya ya. Meskipun tujuannya untuk mengalahkan Katastrofi, tapi kan kita bisa lihat ya kalau Baku ini berkali-kali melakukan perhitungan atau rewind agar bisa mengalahkan si Katastrofi Core Nightmare. Itu perjuangan yang bener-bener deep banget ya. Nah, gimana nih menurut arek-arek setelah menonton episode ini? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. だからこそ消えないように思いを受け継ぐんだ。
Banyak yang mengira setelah Zero meninggal, yang diwariskan hanyalah organisasi kode atau teknologi mereka. Padahal episode ini justru menunjukkan hal yang berbeda. Yang diwariskan Zero kepada Baku adalah tekad dan tanggung jawab untuk terus melindungi dunia. Meskipun kode sudah hancur, perjuangan mereka ternyata belum benar-benar selesai. Fokus cerita pun berubah dari mempertahankan organisasi menjadi mempertahankan harapan yang dulu diperjuangkan Zero. Hal menarik lainnya adalah hubungan Baku dengan Zero. Selama ini Baku merasa dirinya tidak pernah benar-benar menjadi anak bagi Zero. Ia selalu melihat Zero sebagai komandan, tapi justru karena itulah tanpa sadar cara berpikir Baku sudah sama seperti ayahnya. Ia selalu mendahulukan misi dibanding perasaannya sendiri. Kalimat Dream Transit Nightmare menjadi bukti bahwa Baku akhirnya menerima warisan terbesar Zero, yaitu tekad, bukan teknologi ataupun jabatan. Episode ini juga memperlihatkan sisi lain dari Nox. Banyak yang menganggap Nox haus kekuasaan, padahal setelah kode hancur ia langsung mengakhiri kerjasamanya dengan The Lady tanpa meminta apapun. Itu membuktikan kalau semua tindakan Nox selama ini hanya bertujuan untuk menghancurkan kode sebagai bentuk balas dendam. Setelah tujuan itu tercapai, ia tidak lagi punya alasan untuk tetap berada di pihak siapapun. Karena itulah Nox menolak tawaran Fujimi untuk kembali ya. Menurut Nox, semua kesalahan yang sudah ia lakukan tidak bisa begitu aja dihapus. Sebaliknya, Fujimi percaya bahwa kekuatan Nox masih dibutuhkan untuk melawan Nightmare. Pertemuan mereka menunjukkan dua sudut pandang tentang keadilan. Satu melihat masa lalu, sementara yang lain memilih melihat masa depan. Pengungkapan terbesar episode ini sebenarnya bukan perubahan baru, melainkan asal-usul katastrofi Gore Nightmare. Selama ini kita mengira katastrofi memang lahir sebagai musuh utama. Ternyata ia justru tercipta dari harapan manusia sendiri, terutama harapan Baku yang sejak kecil memikul takdir ayahnya. Keinginan menjadi sosok yang cukup kuat untuk melindungi semua orang malah menjadi sumber kekuatan katastrofi Gore Nightmare. Konsep ini membuat konflik Zetsu terasa jauh lebih menarik. Musuh utamanya bukan sekedar makhluk jahat biasa, tetapi lahir dari harapan yang tumbuh tanpa kendali. Itu sebabnya katastrofi terus mendorong Baku menginginkan kekuatan yang lebih besar lagi. Semakin besar harapan Baku, semakin kuat pula katastrofi. Mereka benar-benar menjadi dua sisi dari harapan yang sama. Kemunculan Zetsu Extreme ternyata bukan sekedar final form biasa. Kemampuan Rewind yang dimiliki form ini melambangkan usaha seseorang untuk terus memperbaiki kesalahan. Setiap kali Baku mengulang waktu di dunia mimpi, tubuhnya menerima efek samping yang semakin berat. Episode ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada kemenangan besar tanpa pengorbanan yang sama besarnya. Pada akhirnya, Baku menang bukan karena kekuatannya jauh lebih besar daripada katastrofi. Ia menang karena tetap memilih bangkit setiap kali gagal. Misinya yaitu Dream Transit Nightmare akhirnya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Mimpi tidak mengalahkan mimpi buruk karena lebih kuat, tetapi karena manusia tidak pernah berhenti mencoba meski berkali-kali jatuh. Episode 42 menjadi penutup yang sangat kuat untuk konflik melawan katastrofi. Kehancuran kode bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal bagi Baku untuk meneruskan tekad Zero dengan caranya sendiri. Pengungkapan asal-usul katastrofi, perkembangan karakter Nox, hingga makna Zetsu Extreme membuat episode ini terasa lebih dari sekedar pertarungan final melawan katastrofi. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 42 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut are-are? Ya, seperti yang kukatakan tadi, episode ini benar-benar deep ya dalam menyampaikan pesan kalau gagal satu kali ini
Gak apa-apa, cobalah berkali-kali sampai kamu berhasil. Itu pesan yang ingin disampaikan di episode 42 ini ya. Nah, menurut arek-arek gimana nih episode 42? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Kalau kalian punya pendapat lain juga boleh nih tulis di kolom komentar juga nih. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.